Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan buat kolam indoor untuk rumah pribadi dengan memanfaatkan area sempit bawah tangga. Hanya luas sekitar 2,5 kali 1 meter. Kolam ini menggabungkan dua pendekatan dengan sentuhan alami ya, lewat relief batu hitam dan tebing cadas dengan sedikit lumut buatan serta gaya minimalis. Gaya minimalis dapat kita lihat lewat air terjun flat dari batu alam andesit alur bergaris mendatar, dan juga fontaine air terjun selendang yang memberi kesan tenang dan modern. Kebetulan ini di dalam ruangan dan di bawah tangga, dan di sampingnya adalah ruang makan keluarga. Jadi kita usahakan meminimalkan suara gerojokan agar tidak mengganggu. Baik teman-teman, mari kita simak langkah-langkahnya. Untuk konstruksi kolam saya memakai rangka besi 8 mm yang kita anyam untuk lantainya, dan pastikan kita sudah memasang pemipaan ya teman-teman. Dan seperti biasa, batang drain kita taruh di tengah kolam. Setelah perakitan anyaman besi sudah selesai, kita cor dasar kolam dengan perbandingan 3:1. Setelah pengecoran dasar, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan big-casting untuk dinding kolam. Untuk dinding kolam ini semua kita samakan dengan filternya teman-teman. Jadi filter kita sekat menyusul supaya tidak merepotkan kerja kita ketika memberikan tahapan-tahapan anti bocornya, yakni plester dan aci. Setelah selesai begestan dinding, kemudian kita cor, dan kemudian tahapan berikutnya kita siapkan pilar kanan dan kiri untuk mengapit batu alam andesit yang nantinya kita jadikan fontaine air terjunnya. Sembari tentu saja kita memulai kerja reliefnya ya, yakni kerja relief yang ada di bibir kolamnya. Kemudian kita mulai juga pemasangan batu alamnya. Pastikan batu alam terpasang dengan rapi dan rata. Untuk waterpassnya juga diperhatikan ya teman-teman. Jadi kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bak air terjun ya, yang kedua ya, ini yang nanti fontaine ini akan terasa khas karena air terjunnya membentuk selendang yang bening. Dan untuk pilar dan juga bak bawahnya kita memakai batu alam Palimanan. Jangan lupa juga teman-teman, untuk dinding yang mau kita relief, kita betel dulu ya. Istilahnya kita lukai dinding-dinding itu supaya ada gigitan, atau dalam bahasa Jawa ada cokotannya, begitu. Supaya campuran nanti menempel dengan baik. Kemudian kita saatnya memberikan bentuk-bentuk untuk relief dindingnya. Untuk bentuknya masing-masing teman pasti punya selera dari bentuk-bentuk dinding tebing ya di alam sana. Ya, kita percaya masing-masing punya imajinasinya sendiri-sendiri. Setelah bentuk reliefnya jadi, jangan lupa setelah agak kering ya teman-teman, jangan sampai mengering. Agak kering, kita pertegas bentuknya dengan cara dikerok. Pengerokan ini juga berfungsi untuk mendapatkan tekstur ketika kita cat nanti. Jadi nanti degradasinya warna akan terasa enak. Nah, untuk kaca air terjunnya sudah terpasang. Kaca air terjun selendangnya sudah terpasang juga teman-teman ya.
Dan pastikan water pass-nya jadi agar rata, tidak timpang nanti ketika air terjunnya keluar. Dan setelah plaster dan pengajian kolam sudah selesai, kita teliti jangan sampai bocor jadi kedap air ya teman-teman. Tibalah saatnya kita sekat filternya. Gembel filternya saya bagi 3 ya teman-teman. Sederhana tapi cukup untuk menjaga air tetap jernih dan tidak berbau. Kemudian tahapan berikutnya teman-teman adalah pengecatan. Yang pertama kita berikan cat dasar warna hitam. Nah, ini difungsikan supaya seluruh permukaan dan lipatan-lipatan tidak ada lagi warna-warna semen. Dan ketika sudah mengering, nanti kemudian kita timpa cat berikutnya akan terasa lebih terang dan muncul warnanya. Kemudian lapisan yang kedua, dan perlu diingat teman-teman, warna hitam harus sudah kering betul karena memakai sistem pengecatan tekstur. Kemudian lapisan yang kedua yakni warna merah bata atau warna coklat karamel. Setelah itu jangan lupa juga diberi highlight ya teman-teman, dengan warna-warna yang cerah. Di sini saya memakai warna krem sehingga lempengan-lempengan relief tebingnya terasa lebih tegas. Dan inilah hasilnya. Bagian atap saya beri lukisan awan agar memberi ilusi ruang terbuka dan juga menghadirkan suasana alam meskipun berada di dalam rumah. Dan kemudian tibalah tes pengisian air, dan juga kita akan menguji fountain airnya ya, yang tipe seat flow atau flat, dan air terjun yang terletak di bawahnya. Untuk pompa saya memakai pompa 80 watt yang cukup hemat energi, namun sudah mampu mendorong dari chamber filter menuju dinding fonten secara berkesinambungan dan terus menerus. Kemudian chamber filternya saya bagi 3 ya teman-teman. Sederhana tapi cukup menjaga air tetap jernih dan insya Allah tidak berbau. Untuk media filternya sendiri, chamber pertama yakni chamber mekanik, saya gunakan jaring nelayan, capmet, dan spons yang berkualitas. Kemudian untuk chamber kedua atau chamber biologis, saya menggunakan batu-batuan. Di situ terdapat batu karang jahe, zeolit. Kemudian ada juga biobol, bioring, dan lain-lain. Ada juga arang aktif ya teman-teman. Kemudian untuk chamber terakhir atau chamber sterilisasi ya, terdapat mesin pompa dan lampu UV. Dan tentunya nanti jangan lupa ya teman-teman untuk memberikan bakteri starter untuk mempercepat banyaknya bakteri baik, yakni Nitrosomonas dan Nitrobacter, yang akan menstabilkan air layaknya ekosistem sungai. Semoga saja ya. Demikian teman-teman uraian singkat video kami, semoga bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan jika video ini bermanfaat, tentunya kiranya sudi untuk memberikan subscribe dan komentarnya, dan jangan lupa like. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.